Semoga dengan fadilah Fatihah senantiasa Allah berikan kita kebaikan, keberkahan, dan sebaik-baik penjagaan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allah sehatkan fisik kita, Allah terima semua amalan Ramadan kita, siang kita, tilawah Quran kita, lail kita sebagai amalan terbaik yang bisa menghapuskan semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam kita buka dengan ulumul Quran. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia berpaling dan dari akhirat. Iya, ya. Surat 21, surat Al-Anbiya ayat 1. Kita perhatikan Allah Ta'ala berfirman, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Makna dari kalimat perhitungan amal mereka itu adalah kematian. Karena memang perhitungan amal itu terjadinya setelah kematian. Sebelum kematian itu adalah waktunya mengumpulkan amalan. Berarti kalau Allah mengatakan telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, artinya telah semakin dekat kepada manusia kematiannya. Baik kematian secara sugro ataupun kematian secara kubro. Dan faktanya adalah benar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ya, konsekuensinya adalah manusia itu semakin tua. Semakin tua artinya semakin dekat dengan kematian. Walau kematian itu tidak harus menimpa orang yang tua lebih dahulu. Kematian itu tidak harus diawali dengan kata sakit, ya, tetapi lazimnya semakin tua seseorang, maka akan semakin dekat dengan kematian. Di mana secara syariat dibenarkan dan bersinergi dengan ilmu kedokteran, bahwa semakin tua seseorang itu dikatakan semakin dekat dengan kematian. Itu ditandai dengan fisik yang cepat lelah. Fisik yang cepat lelah. Lalu apa? Mudah terserang penyakit. Kemudian nafas yang tidak dalam. Apa itu nama penyakit itu? Ya. Nafas yang tidak dalam. Ya. Terengah-engah. Kita lihat, orang yang sudah tua, semakin tua, semakin tua. Nafas dia tidak bisa panjang. Berarti apa? Itu adalah ayat-ayat Allah yang harusnya memberikan penyadaran kepada kita bahwa kita bukan lagi orang muda. Umur kita sudah mendekati kematian yang maknanya bukan saatnya lagi bagi kita untuk bermain-main. Bukan saatnya kita lagi untuk bersenang-senang. Bukan saatnya lagi untuk kita disibukkan dengan mencari dan mengumpulkan harta.
Tapi saat nafas itu sudah mulai terengah-engah, saat nafas itu sudah tidak bisa dalam, ya, artinya kita orang yang sudah tidak lagi muda, itu sudah tanda-tanda mendekati kematian. Maka saat ini adalah saatnya mengumpulkan amalan. Saatnya beramal dan mengumpulkan amalan. Jadi kalau Allah mengatakan telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, artinya telah semakin dekat kepada manusia kematiannya. Karena memang faktanya hari ganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, manusia itu semakin tua, konsekuensinya semakin mendekati kematian. Jadi apa? Di surat 21 Allah mengatakan telah semakin dekat kepada manusia kematiannya. Di mana kematian itu adalah sebuah kepastian dari Allah yang akan menimpa manusia. Surat 3 ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, kita lihat surat 3 Ali Imran ayat 185. Ya, Allah Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap. Artinya apa? Tanpa kecuali. Siapapun ia, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, orang berilmu ataupun tidak, artinya siap tidak siap, mau tidak mau, kita akan merasakan mati. Dan Allah memberikan satu wejangan, satu nasihat dengan firman-Nya. Pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Wujudnya apa? Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Artinya yang disebut dengan kemenangan, yang disebut dengan keberhasilan, yang disebut dengan kebahagiaan adalah saat diri kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Artinya apa? Ditentukan oleh amalan. Maka benang merahnya apa kata Allah? Persiapkan amalan tadi. Lalu Allah lebih dalam memberikan nasihatnya. Kata Allah, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kesenangan yang melalaikan. Kesenangan yang menipu. Ya, maka apa? Ada benang merah. Jangan terpedaya oleh dunia. Jangan tertipu oleh dunia. Jangan terlena oleh dunia. Karena kata Allah itu memperdaya. Menipu, menghinakan, melalaikan. Bahkan dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun ayat Allah yang memuliakan dunia. Di dalam Al-Quran itu semua firman Allah menghinakan dunia. Artinya apa? Begitu sayangnya Allah kepada hambanya, Allah memberitahukan jangan terpedaya oleh dunia. Simpelnya, beramallah untuk akhirat kalian. Kenapa? Karena kebahagiaan itu, kemenangan itu, keberhasilan itu, kesuksesan itu saat engkau dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Masya Allah, dalam banget firman Allah ini, dalam sekali muatannya. Tapi stressing daripada pembahasan kita awal ayat. Yang Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap.
tanpa kecuali. Dan kematian itu adalah rahasia Allah. Ya, yang dalam hadis kata Rasulullah, jodoh, rezeki, maut adalah rahasia Allah. Karena kita ambil benang merahnya. Hari demi hari, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, setiap kita bertambah tua. Artinya semakin mendekatkan kita pada kematian, di mana kematian itu adalah sebuah kepastian yang pasti datang, tapi kapan datangnya, di mana tempatnya, bagaimana akhirnya, itu semua dalam rahasia Allah. Gak ada satu manusia pun, bahkan Rasulullah pun gak tahu kapan kematian itu akan datang. Surat 31 ayat 34, 50, 19, 75, 26 sampai 30. Kecepatan. Buka dulu surat 31 ayat 34. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Masya Allah, lebih jelas. Kematian adalah sebuah kepastian. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia akan mati, di mana, bagaimana kondisinya. Yang kata Allah dikatakan, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Kiamat itu artinya apa? Akhir kehidupan di dunia. Karena kita spesifikkan, berarti apa? Kiamat sugro, akhir dari kehidupan seseorang. Berarti apa? Hanya di sisi Allah ilmu tentang apa? Kematian seseorang. Di tengah ayat kata Allah, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Berarti apa? Dari ayat ini enggak ada satu manusia pun yang tahu kapan kematiannya dan di mana dia akan mati, enggak ada yang tahu. Tetapi kematian itu adalah pasti kita rasakan, tapi kita nggak tahu. Ya, kemudian surat 50 ayat 19. Surat Qaf ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Coba rangkaikan sekarang. Kematian itu adalah kepastian dari Allah. Kita nggak pernah tahu kapan kematian kita, di mana kita meninggal. Tapi kata Allah, ya, dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Artinya apa? Gak ada satu manusia pun yang siap untuk mati. Dan setiap manusia takut akan mati. Tapi kematian itu adalah kepastian dari Allah yang akan menimpa setiap manusia, yang Allah tegaskan. Dan datanglah, di sini kan kepastian. Dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Berikut surat 75 ayat 26 sampai 30. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Surat 75, surat Al-Insan ayat 26 ya sampai 30.
Kata Allah, tidak. Apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Artinya ketika nyawa itu di kerongkongan, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Kata Allah. Ya, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan, ya, dengan dunia. Berarti apa? Udah yakin. Inilah sakaratul maut yang akan memisahkannya dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan bertemu menahan sakit. Ya, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Artinya apa? Digiring secara paksa untuk kembali kepada Allah. Siap tidak siap, mau tidak mau. Dari beberapa ayat tadi sudah mulai kerangkai untuk kita. Bahwa setiap hari demi hari semakin mendekatkan kita pada kematian. Di mana adalah kematian itu kepastian. Siap tidak siap, mau tidak mau kita pasti mati. Setiap kita nggak pernah tahu kapan kita mati dan di bumi mana mati. Tetapi kematian itu adalah pasti. Ya. Dan kematian itu adalah pasti. Dan berdasarkan ayat tadi dikatakan apa? Ya, bertaut betis kiri dengan betis kanan. Artinya apa? Menahan sakit. Ya, ini yang kata Rasulullah. Setiap kematian itu ada sakaratnya. Setiap kematian itu ada rasa sakitnya. Walau orang soleh sekalipun tetap ada rasa sakitnya. Syekh As-Sa'adi menjelaskan ketika ruh sampai di taraki, ya, taraki, kalau bahasa Arabnya taraki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Berarti apa? Ya, kematian adalah kepastian. Saat proses sakaratul maut itu, ya, ruh lepas dari kaki, ya, itu mulai rasa tahan sakit, betis kiri bertaut dengan betis kanan, lalu naik, ya, dan ruh sakaratul maut itu akan terasa lebih sakit saat ruh berada di kerongkongan. Yang kata Syekh As-Sa'di tadi, ketika ruh sampai di taraki, tulang-tulang yang menyelimuti, ya, meliputi ujung leher, kata kita kerongkongan, ya, pada saat itulah penderitaan mulai berat. Mulai itu penderitaan mulai berat, berarti kan mulai merasa sakitnya. Ya. Yang dalam satu hadis Rasulullah Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dikatakan tatkala kondisi Nabi makin memburuk. Anas berkata nih, Anas bin Malik radhiyallahu berkata, tatkala kondisi Nabi makin memburuk ketika Rasulullah sakaratul maut, Fatimah anak beliau berkata, alangkah berat penderitaanmu ayahku. Berarti apa? Fatimah melihat betapa sakitnya Rasulullah pun menahan sakaratul maut. Dengan mengatakan, alangkah berat penderitaanmu ayahku. Rasulullah menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah ini. Berarti apa? Dari kalimat Rasul itu, Rasul mengakui proses sakaratul maut itu memang berat seperti yang dilihat oleh Fatimah anak beliau. Atau dalam satu hadis Rasulullah dari Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan bahwa di hadapan Aisyah berkata bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya dengan berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Iya, itu kata Rasulullah. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Bayangkan. Iya, seorang Rasul yang mengatakan la ilaha illallah. Berarti apa? Menahan sakit yang luar biasa. Dan mengucapkan sesungguhnya, berarti kan sebenarnya.
kematian memiliki sakaratul maut. Atau dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Aisyah menceritakan, aku tidak akan pernah iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian Rasulullah. Dalam ucapan Aisyah. Jadi apa kata Aisyah? Aku tidak pernah iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah saat sakaratul maut mengalami penderitaan, maka apakah mungkin ada orang yang lebih mudah, lebih baik daripada Rasulullah? Makanya kata Aisyah, aku tidak pernah iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Lalu Rasulullah aja aku melihat kepedihan beliau ketika menghadapi sakaratul mautnya. Imam Bukhari wa Muslim, ya, ada dalam hadis Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah bersabda, jika seseorang mukmin, ya, ini masuknya dulu, ya, artinya apa tadi? Ya, setiap kematian itu ada sakaratnya. Ya, dan itu dilihat oleh mata kepala sendiri oleh Fatimah dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, diakui karena beliau melihat ya dengan mata kepala sendiri bagaimana sakitnya proses sakaratul maut. Jadi kalau Rasulullah saja mengalami kesakitan, kesulitan, kepedihan saat sakaratul maut, apalagi kita. Nah inilah makanya jadi pelajaran bagi kita. Bahwa kita pasti mati. Dan kematian itu adalah memiliki sakaratul maut. Memiliki rasa sakit. Rasulullah saja mengalami kepedihan, kesulitan, dan kesakitan. Apalagi kita. Maka materi ini memberikan pelajaran untuk kita. Ya, memberikan pelajaran, mempersiapkan semua pembekalan. Ya, dengan keyakinan kematian itu adalah sakit. Ketika seseorang ruh itu sudah lepas, ya saya nggak bahas mau dibawa kemana nih ruhnya, ya karena kita fokusnya ke alam kubur, ya. Ketika ruh itu sudah sakaratul maut dan lepas, ya sunatullah kita tahu prosesnya dari ujung kaki naik ke dada, paling sakit tadi kan dikatakan di kerongkongan. Ya, kata Syekh As-Sa'di tadi, ketika ruh berada di taroti, ya kerongkongan, maka mulailah penderitaan yang berat. Nah, ya, jadi kematian itu sakit. Nah, ketika lepas ruh dari ujung kaki sampai ke kerongkongan, sunnatullah. Ya, ketika ruh itu sudah lepas, mata mendelik ke atas. Karena mata itu mengikuti lepasnya ruh. Sunnatullah, mulut itu menganga karena menahan rasa sakit yang luar biasa. Jadi sunnatullah. Ya. Makanya kan adab muslim kepada janais, ya. Maka segera tutup matanya, katup mulutnya, ikat ya. Dalam tangannya sidekep ikat ya, kaki ujung kakinya ikat ya. Jadi sunnatullah. Ketika ruh sudah lepas, jenazah itu diurus ya dan dikuburkan. Dalam hadis Imam Bukhari wa Muslim, jika seseorang mukmin telah didudukkan dalam kuburnya, dimasukin maksudnya, ia kemudian didatangi oleh dua malaikat lalu bertanya kepadanya. Nah, mulai di alam kubur berarti kan, jadi dimasukkan. Ya, lalu didudukkan tidak lama, ya maknanya kalimatnya didudukkan, artinya dimasukkan ke dalam liang kuburnya, ya maka jenazah itu akan didatangi oleh dua malaikat yang bertanya kepadanya. Ya, dalam hadis Imam Bukhari wa Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari sebagian pekuburan Madinah atau Mekah. Jadi Rasul pernah keluar dari kuburan Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang diazab di kuburnya. Beliau bersabda, keduanya sedang diazab.
Tidaklah keduanya diazab karena dosa besar. Jadi apa? Ketika dari jenazah dimasukkan ke dalam kubur, ya, maka dia akan ditanya oleh malaikat. Dan di situ dia mulai, ya, mendapatkan, ya, siksa kubur atau fitnah kubur karena dosa-dosa yang dilakukan. Dalam hadis Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, dari Aisyah berkata, suatu ketika ada dua orang tua dari kalangan Yahudi di Madinah datang kepadaku. Mereka berdua berkata bahwa orang yang sudah mati diazab dalam alam kubur mereka. Lalu kata Aisyah, aku mengingkarinya dan gak percaya, kata Aisyah. Kemudian mereka berdua keluar meninggalkan Aisyah. Nabi SAW menemuiku, kata Aisyah. Aku pun menceritakan apa yang dikatakan dua orang Yahudi tadi kepada beliau. Rasulullah bersabda, mereka berdua benar. Orang yang sudah mati akan diazab. Dan semua binatang ternak dapat mendengar suara azab tersebut. Dan aku pun melihat, ya, beliau Rasulullah selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur setiap selesai sholat. Lihat lagi dalam hadis ini menggambarkan apa? Ketika mayat sudah lepas sakaratul mautnya dimasukkan dalam kubur, dia akan mendapatkan siksa kubur. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Tapi barang siapa yang celaka di alam kubur, maka setelahnya lebih berat. Dalam hadis ini sudah menggambarkan bahwa saat di alam kubur pun kita mendapatkan, ya, mendapatkan satu hal yang berat, yaitu siksa kubur. Kalau di alam kubur kita akan mendapatkan siksa kubur atas amalan buruk yang kita lakukan. Pertanyaannya, maka apakah amalan penyelamat di alam kubur itu? Ya, masuk pada pembahasan kita. Alam kubur itu disebut juga dengan alam barzakh. Jadi sama ya, alam kubur itu disebut juga dengan alam barzakh. Di dalam alam kubur, manusia akan mendapatkan dua balasan, yaitu nikmat kubur dan siksa kubur. Dan siksa kubur itu kan benar diakui Rasulullah, ada siksa kubur. Jadi di dalam kubur itu manusia itu akan mendapatkan dua nikmat, ya, dua macam nikmat. Yang pertama adalah nikmat kubur dan siksa kubur. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang didapat atas perbuatan amal soleh selama di dunia. Bentuknya kesenangan dan terbebas dari azab kubur. Terbebas dari azab kubur. Berarti ada apa? Muatan, betul ada azab kubur. Lalu azab kubur adalah siksaan yang didapat manusia atas perbuatan buruk selama di dunia. Nah, jadi apa? Tadi katakan, di alam kubur itu manusia akan menerima dua balasan, dua macam balasan. Satu, nikmat kubur. Dua, siksa kubur. Yang disebut nikmat kubur adalah kesenangan, ya, yang didapat atas amal soleh yang dia lakukan selama hidup. Bentuknya apa? Kesenangan dan terbebas dari azab kubur. Berarti apa? Dari kalimat ini betul ada azab kubur. Azab kubur adalah siksaan yang didapat manusia atas perbuatan buruk yang dilakukan selama hidup di dunia. Nah, ya. Jadi apa? Dari dua kalimat ini terdapat muatan bahwa azab kubur itu adalah betul ada, sesuai dengan hadis Rasulullah. Kita jangan pernah berpikir, oh gue mantar banyak amal soleh, insya Allah gue terbebas dari azab kubur. Gak usah sombong.
Kita manusia adalah tempatnya salah. Kita manusia adalah makhluk yang selalu berbuat maksiat. Kita manusia adalah makhluk yang selalu berbuat dosa. Bisa jadi kita pun akan mendapatkan nikmat kubur, tetapi bisa jadi sebelumnya kita pun mendapatkan siksa kubur. Dan siksa kubur itu kita akan rasakan sampai datangnya hari kiamat. Jadi kita nggak usah bermuluk-muluk dengan kesenangan dunia. Ya, camkan andai kita mendapatkan siksa kubur yang akan kita rasakan sampai hari kiamat. Maka selagi kita masih hidup, kita perlu tahu amalan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan dan menerangi alam kubur kita nanti. Karena kita pasti mati. Ya, beberapa amalan penyelamat dan penerang alam kubur. Yang pertama adalah bacaan Al-Quran. Ya. Bacaan Al-Quran. Yang diamalkan, nggak sekedar baca. Jadi bacaan Al-Quran yang diamalkan. Ya. Kok diamalkan? Karena kewajiban mukmin kepada Al-Quran tidak sekedar baca. Kewajiban mukmin kepada Al-Quran baca, pahami, tadaburi, amalkan, ya, hafalkan, sampaikan. Nah, jadi apa? Amalan penyelamat dan penerang alam kubur yang pertama adalah bacaan Al-Quran yang diamalkan. Berarti bukan sekedar baca. Berarti untuk bisa mengamalkan harus paham. Gimana dong? Ya, untuk memahaminya. Nah, salah satu tipsnya untuk memahaminya adalah tidak hanya berteman dengan orang soleh, tapi juga menghadiri majelis-majelis ilmu. Makanya kata Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, menuntut ilmu itu wajib dari buayan sampai ke liang lahat. Berarti tidak ada kata berhenti, walau umur kita sudah lanjut. Belajar itu akan berhenti saat ruh itu terpisah dari raga. Atau di hadis Rasulullah yang lain. Kata Rasulullah, apabila kalian melintasi taman-taman surga di dunia, maka bergabunglah. Sahabat tanya, apa taman-taman surga di dunia ya Rasulullah? Rasul menjawab, majelis-majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu dikatakan sebagai taman-taman surga? Diterangkan dalam hadis kata Rasulullah, tidaklah satu kaum berkumpul dalam majelis. Berkumpul dalam majelis, ya. Berarti apa? Sedang belajar. Diawali interaksi dengan Quran dengan membaca, ya. Tidaklah satu kaum berkumpul dalam majelis. Di dalamnya mereka membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah, kecuali mereka akan dinaungi oleh malaikat rahmat dan nama mereka akan disebut-sebut, dibangga-banggakan Allah di hadapan malaikat. Ya, keutamaan majelis ilmu kata Rasulullah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, bukan jalan ke surga artinya apa? Dia cari ilmu diamalkan, cari ilmu diamalkan. Nah, ya. Jadi bukan jalannya itu manusia bukan, tapi dia dapat ilmu diamalkan. Nah, untuk mendapatkan ilmu ada perjalanan, ada perjuangan, ada pengorbanan. Nah, tuh, dapat ilmunya diamalkan. Ini amalnya, ini yang akan menghantarkannya kepada surga. Jadi bacaan Al-Quran merupakan amalan penyelamat alam kubur yang diamalkan. Ya. Yang diamalkan. Terutama surat Al-Muluk.
Dalam satu hadis Rasulullah, riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam. Hadisnya, barang siapa yang membaca surat Tabarakalladzi setiap malam. Tabarakalladzi, yaitu surat Al-Mulk. Maka Allah akan menghindarkannya dari siksa kubur dengan surat tersebut. Jadi bacaan Quran yang diamalkan, terutama dengan surat Al-Mulk. Ya, di hadis Rasulullah yang lain, riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Rasulullah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, dalam suatu surat dari Al-Quran, di dalam apa itu ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat, ya, yang dapat memberi syafaat kepada yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi dalam Al-Quran itu ada satu surat, kata Rasul, yang isinya 30 ayat. Barang siapa yang membacanya setiap malam, baca doang nih ini, ya, membacanya setiap malam, baca doang, tapi istiqomah nih tiap malam, maka dia akan mendapatkan syafaat dengan membacanya sampai dia diampuni oleh Allah, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, kata Rasulullah. Disepakati itu adalah surat Al-Mulk. Ya. Atau lagi, ya, dikatakan dalam satu hadis Rasulullah At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari siksa kubur. Apa? Dari berdasarkan Abu Zawjah dari Ibnu Abbas, maka dikatakan maksud dari hadis ini adalah surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Nah, ya. Atau di hadis Rasulullah yang ketiga, ya. Kata Rasulullah, ya, ketika Zuhair meriwayatkan, aku bertanya kepada Zubair, Abu Zubair, apakah kamu mendengar dari Jabir? Ia pun menyebutkan hadis ini. Abu Zubair mengatakan, hanya Sofwan dan Ibnu Sofwan yang mengabarkannya kepadaku. Sepertinya Zuhair mengingkari hadis ini. Tetapi hadis ini mengatakan Rasulullah, tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulku surat Al-Mulk. Berarti apa? Dalam hadis ini Tirmizi, ya, dari Al-Fudail bin Iyad, ya, dikatakan bahwa, ya, Fudail bin Iyad pun mendengar dari Abu Az-Zubair, ya, dari Jabir, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah Rasulullah tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah, ya, dan Tabarakalladzi biyadihil mulku surat Al-Mulk. Yang kita garis bawahi berarti apa? Amalan penyelamat alam kubur yang pertama bacaan Al-Quran, terutama surat Al-Mulk setiap malam. Dalam hadis Imam Ahmad kata Rasulullah, ketika seorang mukmin meninggal dunia, dikatakan kepadanya, hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Maka sampaikan kepadanya wewangian dan keindahan surga itu. Dan kubur pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Ya. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan, berpakaian bagus dan wangi, berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan.
Orang mukmin itu akan bertanya, siapa kamu? Takut dong. Ya, ada orang laki-laki walaupun tampan, siapa kamu? Ya, si laki-laki tampan itu menjawab, aku adalah amal solehnya. Salah satu bentuk amal solehnya adalah bacaan Al-Quran. Ya, jangan bacaan Al-Quran itu menyelamatkan alam kuburnya. Dengan bacaan Quran itu Allah memerintahkan hamparkan permadaan dari surga, berikan ia pakaian dari surga, berikan ia wewangian dari surga, ya, Allah bukakan pintu menuju surga. Dengan apa? Dengan syafaat dari bacaan Quran itu. Lalu amalan penyelamat di alam kubur yang kedua adalah sedekah. Nah, apalagi Ramadan sekarang. Amalan utama di selama Ramadan adalah juga salah satunya sedekah. Bentukannya memberi makan orang berbuka puasa. Apapun bentukannya, walau cuma segelas air putih, kata Rasulullah. Dan sedekah itu adalah salah satu jalan pengundang datangnya pertolongan Allah. Salah satu jalan pengundang datangnya pertolongan Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jadi sedekah ya bisa memadamkan api siksaan di dalam kubur. Ya, bagaimana kalau orang tua kita yang meninggal? Apa yang dilakukan anak? Bersedekah atas nama orang tuanya. Disebutkan nama orang tua kita? Ada dua pendapat. Boleh disebutkan, boleh tidak disebutkan. Karena sedekah ini adalah salah satu jalan mengundang pertolongan Allah. Maka bakti anak soleh kepada orang tua yang sudah meninggal pun salah satunya adalah bersedekah atas nama orang tuanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya dengan dunia. Kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, terputus sudah dengan dunia. Kecuali 3 hal, salah satunya sedekah jariah. Sedekah yang ia lakukan ya, ketika dia masih hidup di dunia. Dan amalan penyelamat alam kubur yang ketiga adalah sholat. Nah, sholat 5 waktu itu, ya, itu dikatakan amalan penyelamat. Kalau kita buka fikih sholat, tidak hanya sholat itu menjadi penyelamat di alam kubur. Ketika kita hidup, wudhu untuk sholat pun, itu sudah membersihkan dosa-dosa kita dari organ tubuh yang dibasuh oleh wudhu. Dalam hadis kata Rasulullah dikatakan, coba bayangkan bagaimana bila di depan rumah seseorang ada sungai dan dia membersihkan dan dia mandi dengan air sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Apakah masih ada kotoran di tubuhnya? 5 kali, Bo. Ya. Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Seperti itulah salat. Jadi apa? Wudhunya saja itu merontokkan dosa-dosa yang dilakukan oleh organ tubuh. Kalau wudhunya saja bisa menghapuskan dosa, wajar. Kalau sholat pun menjadi amalan penyelamat di alam kubur. Karena dosanya sudah dirontokkan oleh wudhu. Ya. Salah satu keutamaan daripada sholat adalah memberikan cahaya di alam kubur. Jadi salah satu keutamaan dari sholat. Jadi kenapa sholat itu menjadi amalan penyelamat alam kubur? Karena salah satu keutamaan sholat adalah memberikan cahaya di alam kubur. Dalam hadis Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan. Ini hadis ini keluar ketika Rasulullah melintasi kuburan tukang sapu. Ya, tukang sapu. Tukang sapu masjid padahal marbot kalau kata kita. Ya.
Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Dan Allah meneranginya untuk mereka dengan salatku atas mereka. Ya, dengan salatku. Berarti apa? Ketika Rasulullah salat, mendoakannya. Jadi apa? Dengan doa selesai salat itu menerangi alam kubur. Menurut Ali Abdullah dalam khutbah terakhir Rasulullah, salah satu isi daripada khutbah terakhir Rasulullah ketika beliau mengadakan haji wada, Rasulullah bersabda, salat adalah penerang di alam kubur. Karenanya kerjakan salat wajib tepat waktu dan perbanyak salat-salat sunnah seperti tahajud. Jadi salah satu isi daripada khutbah terakhir Rasulullah dalam haji wada beliau, kata Rasul, salat adalah penerang di alam kubur. Karenanya kerjakan salat wajib tepat waktu, kata Rasul. Dan perbanyak salat-salat sunnah seperti tahajud. Jadi dari hadis Rasul dalam isi khutbah terakhir beliau itu ada dua jadinya. Ya, salat adalah penerang dalam kubur. Karenanya kerjakan salat wajib tepat waktu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul ketika Rasul ditanya, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Rasul menjawab adalah salat tepat pada waktunya. Tuh, ya. Dan yang kedua, perbanyak salat-salat sunnah. Ya, Rasul mencontohkan, mentitik tekankan salat sunnahnya seperti salat tahajud, kata Rasul. Ya. Jadi amalan penyelamat kubur yang ketiga adalah salat. Salat wajib. Ya, karena memberi keutamaan, dia bisa memberikan cahaya di alam kubur. Rasul berwasiat, kerjakan salat wajib tepat waktu. Kemudian perbanyak ya salat-salat sunnah, khususnya salat tahajud. Ya. Amal penyelamat alam kubur yang berikutnya adalah zikir. Zikir adalah salah satu cara untuk memohon ampunan. Pahami? Zikir adalah salah satu cara untuk memohon ampunan. Memohon ampunan. Berarti ini item zikirnya adalah istighfar. Karena cuma istighfar ya yang merupakan zikir yang bisa memberikan ampunan Allah. Berarti zikirnya di sini ya, di sini kalau kita baca memohon ampunan berarti dengan istighfar. Apakah boleh dengan zikir-zikir yang lain? Boleh. Karena memiliki keutamaan ya, yang tidak diragukan lagi. Apalagi selama Ramadan, zikir yang utama adalah kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir serta istighfar. Materi kita amalan utama di bulan Ramadan. Ya, jadi amalan utama di selama bulan Ramadan zikir, tidak hanya istighfar, tapi kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ya, zikir itu menjadi zikir yang paling utama di selama Ramadan sesudah zikir pagi dan petang. Nah, itu ternyata zikir pun merupakan salah satu amalan penyelamat manusia di alam kubur. Karena zikir adalah salah satu cara untuk memohon ampunan. Berarti zikir dengan istighfar. Dalam hadis Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, yang paling suci di sisi Rabbmu, paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas dan perak, lebih baik bagimu daripada engkau bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu. Perhatikan, di depan sahabat Rasul berkata, maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang paling baik, paling suci di sisi Tuhanmu, paling mengangkat derajatmu,
lebih baik daripada engkau berinfak dengan emas dan perak, lebih baik daripada engkau bertemu musuhmu lantas kamu memenggalnya atau lehermu mereka penggal. Artinya apa? Lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ya, dalam jihad itu kita membunuh musuh atau kita syahid terbunuh oleh musuh. Jadi apa itu? Ya, amalan yang lebih baik daripada yang paling terbaik, paling suci di sisi Allah, paling bisa mengangkat derajat, lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada jihad fisabilillah, kita membunuh musuh atau kita yang dibunuh oleh musuh. Sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi ya akan menjadi cahaya seseorang dan terhindar dari kesempitan liang lahat. Jadi Rasul mengatakan zikir kepada Allah. Ya. Zikir kepada Allah, berarti kan ingat Allah. Berarti dengan cara apa? Bisa dengan tilawah Quran, bisa zikir pagi petang, bisa zikir istighfar, bisa zikir dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu semua perbuatan yang lebih baik, lebih suci di sisi Rabbmu, paling bisa mengangkat derajat, lebih baik daripada infak emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Yang dalam jihad itu kita membunuh atau kita yang terbunuh. Itu lebih baik. Ya, yang kata Rasulullah, zikir akan menjadi cahaya seseorang dan terhindar dari kesempitan liang lahat. Jadi zikir itu bisa menghindari ya dari kesempitan liang lahat. Padahal kita tahu kata Rasulullah, ya, tidak ada yang bisa selamat dari himpitan dan jepitan tanah kubur, bahkan anak kecil sekalipun. Kalau ada orang yang selamat dari jepitan himpitan tanah kubur, maka Mu'adz bin Jabal adalah orang yang pertama kali selamat dari jepitan tanah kubur. Berarti apa dari hadis ini? Rasul mengatakan, ya enggak ada yang selamat dari himpitan jepitan tanah kubur. Bahkan anak kecil yang meninggal tanpa dosa pun tetap merasakan jepitan himpitan tanah kubur. Tetapi saat kita hidup, mulut ini banyak berzikir kepada Allah, maka zikir itu bisa melepaskan kita dari kesempitan liang kubur. Berarti apa? Yang meluaskan alam kubur kita. Itu zikir. Baik zikir itu mengingat Allah, baik itu dengan baca Quran, baik itu dengan beristighfar, baik itu dengan zikir pagi dan petang, baik itu dengan zikir kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Intinya zikir adalah mengingat Allah. Caranya macam tadi, ya, memiliki keutamaan, tidak hanya memberikan cahaya di alam kubur, tapi juga menghindarkan dari kesempitan jepitan liang kubur. Makanya Ramadan melatih kita untuk banyak baca Quran, untuk banyak berzikir. Melatih kita di mana dampak baiknya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Dan disebut orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, sukses Ramadannya adalah adanya kelanjutan ibadah Ramadan sampai ketemu dengan Ramadan. Salah satu ibadah yang dilanjutkannya adalah zikir kepada Allah. Dalam amalan penyelamat kubur yang berikutnya adalah sholawat. Sholawat kepada Rasulullah. Kita tahu sholawat itu seperti hal yang sepele. Bahkan terkadang disepelekan. Tapi ternyata ya, sholawat itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat 33 ayat 56. Yuk buka baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman,
bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam surat 33 ayat 56, kita tahu surat 33 ayat 56 ini Allah turunkan di bulan Sya'ban. Jadi surat 33 ayat 56 ini turun pada bulan Sya'ban. Isinya adalah perintah Allah untuk semua orang yang beriman bersolawat kepada Nabi. Dengan Allah menekankan terlebih dahulu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Ya, maka Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, kata Allah. Karena aku aja bersolawat, kata Allah. Maka apa? Bersolawatlah kamu untuk Nabi. Dan ucapkanlah salam, solawat itu dengan penuh penghormatan kepadanya. Berarti apa? Allah perintahkan untuk kita bersolawat. Tapi saat mengucapkan solawat itu bukan asal ucap. Tapi solawat itu adalah salam penghormatan kepada Rasulullah yang Allah minta ucapkan dengan penuh penghormatan. Di tafsir Qur'annya dikatakan, walau salawat itu cuma sekedar assalamualaikum ya ayuhan nabi. Assalamualaikum ya ayuhan nabi, salam sejahtera untukmu Nabi. Walau cuma itu doang, suruh ucapin dengan penuh penghormatan. Kenapa kok masih penuh penghormatan? Allah dan Rasul saja bersolawat kepada Rasulullah. Maka wajar kalau Allah minta kita pun bersolawat dengan penuh penghormatan. Maka di hadis Rasulullah yang lain, Rasul berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, tahukah engkau orang yang paling bakhil, yang paling pelit? Mu'adz bin Jabal berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul menjawab, sesungguhnya orang yang paling bakhil adalah yang apabila namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku. Berarti apa? Nama Rasul disebut di hadapannya, dia tidak merespon dengan solawat, itu adalah orang yang paling bakhil, kata Rasulullah. Kenapa Rasul mengatakan begitu? Karena Allah sendiri bersolawat kepada Nabi. Dan solawat merupakan amalan penyelamat di alam kubur. Walau sekedar cuma assalamualaikum ayuhan nabi. Dan sholawat pun merupakan amalan yang diutamakan, diperbanyak pada hari Jumat. Di mana hari Jumat itu adalah hari raya buat umat Islam. Berarti pada hari raya, hari Jumat itu amalannya perbanyak salam penghormatan kepada Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, jika kalian mendengar orang azan, jadi ada azan, kata Rasul, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Artinya jawab, ya. Dan bersolawatlah untukku, karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali saja, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Mintalah wasilah kedudukan mulia di surga untukku, kata Rasul. Mintalah wasilah, ya, kedudukan mulia di surga untukku. Dengan apa itu? Dengan doa sesudah azan, kan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Itu isinya apa? Ya Allah, muliakanlah Rasulullah. Ya, berikanlah kedudukan mulia di surga untuknya. Kan gitu. Nah, ini pesan Rasul. Ya, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan. Jadi kedudukan di surga itu kata Rasul tidak pantas diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Serta semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, kedudukan di surga tadi,
maka ia berhak mendapatkan syafaat dariku. Tuh. Berarti kesimpulannya apa? Ya, dengan bersolawat kepada Rasul, diucapkan dengan penuh penghormatan, itu akan mendatangkan syafaat untuk kita. Syafaatnya apa? Pertolongan dari Rasulullah untuk menyelamatkan dari fitnah kubur dan menjadi penerang di alam kubur. Kenapa begitu? Karena nanti saat di padang mahsyar cuma Rasulullah satu-satunya manusia yang sibuk menolong umatnya. Salah satu umatnya itu adalah yang selalu bersolawat kepada beliau. Jadi saat kita bersolawat, walau sekedar assalamualaikum ya ayuhan nabi, Allah minta ucapkan salawat itu dengan penuh penghormatan. Lalu selesai azan doakan, mintakan kedudukan terbaik di surga untuk Rasulullah. Dengan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ya, saat kita mendoakan, ya, kata Rasulullah, maka dia berhak mendapatkan syafaat pertolongan dariku. Bentuknya apa? Ya, diselamatkan dari fitnah kubur. Bentuknya apa? Ya, diberikan penerangan di dalam kuburnya. Berarti apa? Ya, adalah betul di dalam kubur itu ada yang namanya siksa kubur. Siksa kubur itu diberikan atas keburukan-keburukan yang kita lakukan selama hidup yang belum kita taubati, yang belum kita istighfar. Dan sejujurnya, iya, kita tidak akan pernah sanggup menghadapi siksa kubur itu dari sekecil apapun keburukan yang kita lakukan. Karena siksa kubur itu berlangsung sampai kita dibangkitkan pada hari kiamat. Karena kita nggak sanggup, maka yang terbaik bagi kita ambil pelajaran. Persiapkan amalan-amalan yang mampu menyelamatkan kita saat di alam kubur. Amalan itu adalah bacaan Al-Quran. Baca doa Al-Quran. Ya, terutama surat Al-Mulk. Bacaan Quran yang diamalkan. Untuk diamalkan, maka pahami. Untuk bisa paham, maka datengin majelis-majelis ilmu. Ya, dapat ilmunya jalankan, dapat ilmunya amalkan. Itu yang terbaik. Yang kedua adalah sedekah. Ya. Kalau bulan Ramadan bentuknya memberi makan orang berbuka puasa. Di luar Ramadan silakan dengan sedekah-sedekah lain. Ya. Karena dikatakan sedekah itu ya akan memadamkan ya api siksaan di dalam kubur. Jadi saat kita hidup perbanyak kita sedekah. Ya, karena dia akan memadamkan api siksa kubur kita. Lalu kalau orang tua kita meninggal, kewajiban sebagai anak kepada orang tua lakukan sedekah atas nama orang tua kita. Karena sedekah yang kita lakukan atas nama orang tua kita pun mampu memadamkan api siksaan kubur mereka. Yang berikut adalah sholat. Sholat wajib. Ya, sholat wajib. Ya. Sholat wajib, emang wajib dikerjakan. Jadi saat kita mengerjakan yang wajib itu saja memberikan dampak baik untuk kita. Bisa apa? Memberikan cahaya di alam kubur kita. Saking pentingnya itu sholat, maka kata Rasulullah, lakukan sholat wajib itu tepat waktu. Karena sholat wajib kita pun belum tentu sebaik yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, perbanyak sholat-sholat sunnah. Rasul menekankan terutama seperti sholat tahajud. Emang tahajud doang bolehnya ya? Enggak, apapun. Cuma utamanya tahajud. Kita ingat kan Ustaz Adi Hidayat mengatakan, dalam sehari jangan tinggalkan 40 rakaat. Dalam setiap hari. Berarti dalam setiap hari, berarti termasuk ini nanti. Jangan pernah tinggalkan 40 rakaat. Apa itu? 17 rakaat sholat wajib. 12 rakaat sholat rawatib. 11 rakaat sholat tahajud. Sinergi dong. Ya, kata Rasul perbanyak sholat-sholat sunnah terutama sholat tahajud.
Ulama pun mengatakan jangan pernah tinggalkan setiap hari 40 rakaat. Salah satunya salat tahajud. Tapi susah salat tahajud itu. Emang surga itu nggak gampang. Surga itu tidak digapai dengan bermalas-malasan dan bersantai-santai. Tapi surga itu harus kita ambil dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan rasa lelah. Makanya kata Rasul, rekreasi umatku adalah jihad. Maksud jihad adalah berperang melawan hawa nafsu. Untuk apa? Mengikuti maunya Allah dan Rasul. Dan Ramadan, sahur itu melatih kita untuk ba'da Ramadan tetap bangun, tapi untuk sholat tahajud. Yang keempat adalah zikir. Ya, wabil khusus dengan istighfar. Istighfar itu dibaca waktu utamanya dikatakan pada waktu sahur. Artinya apa? Selesai sholat tahajud sebelum masuk waktu subuh. Dan zikir itu dengan apapun itu lebih pekerjaan yang lebih baik. Ya, lebih baik, lebih suci di sisi Tuhan, lebih mengangkat derajat, lebih baik daripada infak dengan emas dan perak, lebih baik daripada jihad fisabilillah, yang dalam jihad itu kita membunuh musuh atau kita dibunuh oleh musuh, yaitu zikir, terutama dengan zikir istighfar. Karena dengan istighfar menggugurkan dosa-dosa kita, dan dengan istighfar juga ya Allah akan memberikan cahaya di alam kubur kita. Dengan zikir terutama dengan istighfar juga Allah akan hindarkan kita dari kesempitan liang lahat. Ya. Dan yang terakhir tadi dengan sholawat. Jadi amalan yang kelima adalah sholawat. Ya jangan pernah sepelekan terhadap sholawat itu. Walau cuma sekedar assalamualaikum ya ayuhan nabi. Ringkes, sederhana, tapi saat mengucapkan pun Allah minta jangan main-main, tapi ucapkan dengan penuh penghormatan. Nah, kata dalam hadis kata Rasul, apabila ada orang azan, jawab azan. Ini kata Rasul, utama pekerjaan saat azan adalah menjawab azan, seperti yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan azan. Setelah itu apa? Doa sesudah azan. Ya, isinya memintakan wasilah kepada Allah, kedudukan yang baik, kedudukan mulia dalam surga untuk Rasulullah. Ya, mintakan kedudukan untuk Rasulullah. Ya, ketika itu Rasul akan membalas dengan memberikan syafaat. Karena kata Rasulullah, ya barang siapa yang memohonkan untukku wasilah, kedudukan mulia di surga, maka dia berhak mendapatkan syafaat dariku. Nah, alhamdulillah. Ternyata sholawat yang sepele itu ya sambil duduk ya, hari Jumat apalagi sambil duduk sambil apa ya, memiliki keutamaan, dia menyelamatkan kita dari siksa kubur dan dia menjadi penerang alam kubur kita nanti. Sepele loh, kelihatannya gampang banget ya, tapi dampaknya luar biasa. Kita itu kadang-kadang ya baca Quran, baca aja kita. Ya, ternyata luar biasa manfaatnya. Sedekah, kadang selintas sambil jalan. Ya, salat wajib, emang itu kewajiban, gitu kan. Zikir pagi petang seperti kebutuhan. Ya, sholawat pun seperti senandung untuk kita. Tapi ucapkan dengan penuh penghormatan. Terlihat amalan ini sepele, tapi dampaknya bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Maka apa? Tidak ada kata tidak bisa. Kita akan bisa kalau sudah terbiasa. Sulit, iya, memang sulit kalau kita belum biasa. Maka biasakan, ya, dengan Bismillah. Libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Maka insya Allah Allah akan hantarkan kita pada niat baik, pada kebaikan, dan dalam keadaan yang terbaik, insya Allah. Ya. Nah insya Allah, nggak mungkin pula kalau diteruskan dengan padang mahsyar ternyata, ya. Jadi baru alam kubur. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana panasnya padang mahsyar, ya. Keadaan di padang mahsyar. Jadi panasnya itu kayak apa? Keadaan manusia di padang mahsyar itu kayak apa? Amalan yang menyelamatkan padang mahsyar itu apa?
Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Saya mau berangkat lagi. Umi mau nanya satu Nah, boleh. Bagaimana hukumnya kalau sholawat yang maksudnya di pengajian-pengajian yang ada pengarah suara itu gimana gitu Umi? Iya. Jazakallahu khair Umi. Jazakallahu khair. Sholawat itu sebenarnya sholawat itu dibolehkan. Satu. Itu dulu ya basicnya, dibolehkan. Sholawat yang dilarang adalah dijadikan ritual keharusan. Kayak ritual ibadah. Contoh di majelis taklim itu. Ya, tujuan mereka memang memanggil orang-orang. Ya kan? Untuk kasih tahu, ini taklim udah ada orang nih. Ayo dong datang. Nah, manggilnya mereka dengan sholawat. Tapi terkadang sholawat dengan tujuan ini dijadikan rondon wajib. Nah, dijadikan rondon wajib dalam setiap taklim. Berarti apa? Siapa yang bikin wajib? Nah, ini kesalahannya. Ya, mewajibkan. Yang kedua, diucapkannya pun sambil nyanyi main-main. Sementara Allah meminta penghormatan dengan penuh penghormatan. Dua tuh. Yang ketiga, diucapkannya pakai mic kencang. Walaupun itu kebaikan, tapi kalau mendampakkan gangguan pada orang lain, jatuhnya dosa. Nah, ini jadi gimana? Yang sebaiknya, ya, alangkah baiknya kalau tujuan kita taklim udah ada orang nih, ayo datang dong. Lebih baik baca Al-Qur'an. Karena dengan baca Quran kan perorangan, ya, perorangan. Bacaannya pun nggak teriak-teriak. Nah, supaya enak pun silakan setel murotal, sehingga apa, tidak ada orang yang terganggu. Nah, jadi apa? Indikasi sholawat itu berarti perorangan, ya, bukan bersama-sama dengan suara yang main-main kenceng gitu. Karena Allah mintanya penghormatan. Berarti kalau dengan penghormatan kan apa? Dengan ketenangan, dengan hati, dengan seksama mintanya. Nah, iya. Lalu juga bukan dijadikan rondon wajib atau ritual wajib dalam setiap apapun acara, ya, walau tujuannya untuk memanggil orang lain. Ya, Bu. Jadi kalau sendiri silahkan, ya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ya, saya punya tuh ya seorang guru salaf, ya. Karena saya pun juga ngambil baik ilmunya dari beliau. Pasti ada ilmu yang baik bisa diambil. Dia berguru tuh dengan siapapun, ya. Di salaf. Dia pun sehari-hari itu di rumahnya pun setel murotal, kalau nggak setel sholawat di rumah sendiri. Terus dia pun juga kadang bersolawat. Dikatakan karena nggak salah, nggak ada yang mengharamkan bersolawat, ya, karena itu diperintahkan oleh Allah. Tapi bukan ritual ibadah yang harus. Nah, jadi sendiri-sendiri. Tekniknya diucapkan penghormatan, berarti dengan hati pelan-pelan. Karena kita sedang memuji orang nomor 1 di dunia. Kita memuji orang yang kita harapkan mau memberikan pertolongan untuk kita. Ya, silahkan. Ya. Nah, mudah-mudahan yang singkat itu bisa menjadi wacana pembelajaran bagi kita. Selagi masih ada umur, maka segeralah merubah kita untuk menjadi lebih baik. Melakukan amalan-amalan yang kita sanggup lakukan sebagai bekal kehidupan akhirat kita. Ya, tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Ya, jadi selagi masih ada umur, kita sehat, kita mampu kerjakan. Karena Rasulullah mengatakan beramal sesuai dengan kesanggupan. Ya, ini kenapa Rasul mengatakan sesuai kesanggupan? Agar bisa istiqomah. Karena Allah mencintai amalan yang istiqomah, yang istimroriyah, yang terus-menerus, walau amalan itu kecil-kecil, sedikit-sedikit, tapi kalau berlanjut terus, itu lebih Allah cintai. Ya, makanya lakukan sesuai dengan
kesanggupan ya. Kesanggupan itu bukan milih-milih, semua dikerjakan, tapi saya kesanggupan. Tahajud 11, tapi kalau nggak mampu belum 2 + 1 nggak apa-apa, tapi tiap malam ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama kebersamaan kita walau secara virtual ada ucapan atau sikap saya yang tidak berkenan di hati Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah Allah berikan kita kesempatan umur, kesempatan sehat, sehingga bisa bertemu kembali ba'da lebaran ya. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim ya. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.